Yo, what's up brother, back again with me Novel Ahmad, and welcome to another video. So, apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian baik-baik saja dan tetap sehat-sehat saja pastinya. Dan ya, 2021 emang cukup menyedihkan. Gue cuma upload 4 video atau 5 gitu. Itu sangat tidak produktif dan sangat-sangat mengecewakan bagi diri gue sendiri. Tapi ya, kita fokus di 2022. Semoga gue bisa lebih konsisten upload videonya. Anyway, apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian baik-baik saja dan pastinya tetap sehat. Pada video kali ini gue bakal ngasih tips and tricks cara cepat editing video atau cara mudah, simple dalam editing video di Adobe Premiere Pro. Mungkin kalian bisa menerapkan cara ini di workflow kalian, karena ketika kalian sedang mengedit, kalian banyak membuang waktu, tenaga, dan pikiran, karena editing itu bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan ya. Sesuai dengan cara ini, setidaknya kalian bisa memaksimalkan waktu kalian dan lebih efisien. Oke, langsung saja ke cara yang pertama, yaitu memanfaatkan atau memaksimalkan workspace yang kalian punya. Karena ke dalam proses editing kita akan berjam-jam menatap layar komputer atau laptop. Oke, memaksimalkan workspace itu adalah membuat workspace kalian sendiri agar jauh lebih nyaman. Karena kan kalau ini masih workspace bawaan Adobe Premiere Pro, cara mempercepat proses editing salah satunya di workspace dengan cara membuang panel-panel atau space yang kurang dibutuhkan seperti metadata, audio clip mixer. Mungkin ini jarang kita sentuh ya. Maka dari itu lebih baik kita klik kanan dan close panel. Setelah itu untuk audio clip mixer kurang kepake juga, klik kanan, close panel. Sisakan effect control dan search. Setelah itu pergi ke bawah sini. Gua saranin kalian hapus seperti project, jangan media browser. Klik close panel, libraries, klik close panel, dan juga info klik kanan, close, efek penting, markers, close, history, close. Setelah seperti ini kan sudah simple, kalian tinggal tarik project ke atas ini sampai seperti ini. Jangan seperti ini ya, atau seperti ini. Taruh di atas dan kalian tarik efek. Kalian tarik di bagian tulisan efek sini, kalian tarik dan taruh di tengah sini. Boom. Dan ini akan membuat workspace kalian jauh lebih nyaman, khususnya di bagian timeline, karena dia akan memiliki space yang sangat luas. Dan untuk workspace seperti ini tidak ada acuan atau tidak ada pastinya, tapi menurut gue seperti ini akan jauh lebih mempercepat proses editing. Selain dari timeline yang luas dan workspace kita jauh lebih maksimal karena kita menggunakan panel-panel yang memang dibutuhkan. Mungkin dari kalian ingin menggunakan settingan dari Premiere Pro-nya itu udah ada, klik Windows, klik Workspace, dan kalian akan melihat di sini ada contohnya seperti editing, efek, dan lain sebagainya. Dan saran gue, sesuaikan lagi dengan workflow kalian karena semua orang memiliki tempat kerjanya masing-masing gitu ya, atau memiliki kenyamanan masing-masing ketika sedang melakukan proses editing. Mungkin dari kalian ingin men-save atau menyimpan dari workspace yang sudah kalian buat sendiri atau sesuai dengan workflow kalian, kalian bisa mengklik Windows, Workspace, dan kalian cari yang namanya Save as New Workspace. Kalian klik dan kalian kasih nama. Contohnya apa misalkan gitu, dan kalian klik OK. Karena gue sudah ada jadi tidak usah ya. Oke, gue bakal kasih contoh untuk footage. Nah, ketika kalian editing nanti dia akan jauh lebih besar seperti ini dan timelinenya akan luas. Kalian bisa ke sini full. Untuk bagian bawah sini itu akan mempernyaman. Trik atau cara kedua adalah menggunakan keyboard shortcut. Dengan keyboard shortcut kalian akan jauh lebih cepat dalam proses editing. Khususnya ketika kalian menggunakan tools di Premiere Pro, kalian akan jauh lebih cepat tanpa kalian harus menggunakan mouse. Karena kalau dengan mouse atau satu-satu pergi ke tools yang tersedia itu sangat lama dan cukup membuang banyak waktu. Dengan begitu kalian akan jauh lebih lama dan jauh lebih ribet ketika sedang proses editing. Namun dengan cara memanfaatkan keyboard shortcut, kalian akan jauh lebih efisien. Kalian bisa menggunakan key yang tersedia di keyboard untuk menjadikan tools. Dengan seperti itu, kalian akan maksimal dalam proses editing. Dibandingkan kalian harus cari toolsnya dan klik toolsnya, itu lama dan buang banyak waktu. Cara memunculkan keyboard shortcut yaitu kalian pergi ke edit, setelah itu ke bawah dan cari yang namanya keyboard shortcut. Kalian klik, nah tampilannya akan seperti ini. Pada keyboard ini bisa kalian fungsikan sebagai tools di Premiere Pro, entah itu untuk cut, delete, atau bahkan seperti audio gain, speed duration. Itu jauh lebih cepat ketika kita menggunakan shortcut pada keyboard.
Seperti kalian bisa lihat gue merubah tombol delete ke bagian huruf Q agar dekat dengan kelingking gue, dan itu mempercepat tanpa harus melepaskan tangan kanan gue dari mouse untuk mengklik tombol delete. Misalkan kalian ingin mengubah huruf W menjadi speed duration ya, karena untuk mengklik speed duration itu ribet, harus klik kanan. Oke, misalkan kita sudah mengklik tombol W, setelah itu kita ke modifiers dan kalian hapus seperti ini. Kosong seperti ini, kalian pergi ke sini dan kalian search speed. Oke, di sini ada speed and duration. Kalian tekan dan drag ke huruf W. Oke, setelah itu kalian klik OK. Jika sudah dirubah, gua klik W pada keyboard, akan muncul speed and duration. Next trick yaitu memanfaatkan preset atau memaksimalkan preset. Dengan preset kalian akan jauh lebih cepat dalam proses editing. Contohnya kalian ingin membuat suatu transition atau motion graphic, dengan preset itu akan jauh lebih cepat dan jauh lebih simple dibandingkan kalian membuat secara manual. Dan saat ini preset sudah tersebar luas, baik itu di web atau di link description pada video YouTube. Itu sudah mudah didapatkan dan pastinya yang gratis pun sudah banyak tanpa harus kalian mengeluarkan uang untuk membeli suatu preset tertentu. Dan preset ini berfungsi tidak hanya untuk transisi dan motion graphic, dia bisa berfungsi di LUTs. Bagi kalian yang ingin mendapatkan color grading tertentu atau seperti layaknya film, kalian bisa menggunakan LUTs atau preset LUTs yang tersedia di internet. Preset ini bisa diaplikasikan di transisi, motion graphic dan lainnya, atau motion text pun bisa. Contohnya gue pengen bikin transition, tinggal cut, setelah itu gue bikin adjustment layer. Oke, kalian bisa tarik adjustment layer ini ke tengah klip kalian. Itu kalian tarik preset transisinya ke dalam adjustment layer, dan ini ada contoh preview untuk bagaimana transisi itu terbuat. Dan boom, jadi kalian bisa lihat transisinya. Kita menggunakan transisi, ini tidak menggunakan transisi. Preset ini kalian akan lebih mudah dalam proses editing karena tidak membuang banyak waktu untuk membuat suatu transisi atau motion tertentu. That's why ini jauh lebih mempersingkat kalian dalam proses editing dan mempermudah pastinya. Dan preset ini bisa berfungsi sebagai LUTs pada color grading ya. Jadi kalian bisa memanfaatkan LUTs atau preset khusus untuk color grading agar jauh lebih cepat dan jauh lebih singkat, atau untuk mewarnai video kalian ya. Jadi kalian simple tanpa harus ribet-ribet color grading. Mungkin salah satu dari kalian sering menggunakan efek-efek seperti parametric equalizer, seperti transition, atau beberapa efek yang sering kalian gunakan. Daripada kalian harus cari satu-satu, ribet, itu lama dan harus membuka banyak page seperti ini dan itu membuang banyak waktu, lebih baik kalian pergi ke sini. Contohnya gue ini efek NA, di dalam satu folder yang gue buat ini ada seperti transition untuk audio dan lain sebagainya. Jadi efek-efek ini yang sering gue gunakan. Daripada gue harus cari satu-satu, lebih baik gue taruh di suatu folder semuanya di situ. Daripada gue harus nyari satu-satu, itu cukup buang-buang waktu. Yaitu new custom bin, kalian klik. Oke, ada. Nah, di sini kalian bisa ganti namanya dengan klik 2 kali, misalkan new. Setelah itu misalkan kalian pengen cari efek transisi mungkin deep to black, kalian tinggal search aja di sini. Contoh misalkan kalian ingin transisi yang sering dipakai kayak gue, misalkan deep to black. Nah, contohnya ini ada deep to black, kalian masuk taruh ke sini. Setelah itu deep to white, kalian masukin ke sini. Dan secara otomatis di efek yang sering kalian gunakan akan ada di sini. Contohnya misalkan gue hapus ini. Daripada kalian lama search di sini, lebih baik kalian klik ke folder ini dan sudah ada efek yang sering kalian gunakan. Entah itu transition, entah itu untuk audio ataupun preset, bisa ditaruh di sini sesuai kebutuhan kalian. Dan dengan cara ini kalian bisa lebih memangkas waktu serta tidak ribet ya, tidak harus membuka page satu-satu seperti ini, itu akanlah sangat lama. Untuk selanjutnya ini bukan mempermudah atau mempercepat ya, ini hanya saran untuk kalian yang selalu editing siang dan malam. Pasti kalian pernah menghadapi suatu situasi di mana mati lampu atau PC kalian ngehang, dan itu sangat merugikan buat para editor karena ya jelas ketika situasi tersebut datang ya otomatis editan kalian tidak tersave atau hilang begitu saja. Jadi cara mengantisipasi cara tersebut sangat simpel, yaitu mempercepat autosave pada Premiere Pro dengan cara pergi ke edit, kalian ke properties, setelah itu kalian cari yang namanya autosave.
Nah, kalian bisa lihat di sini ada yang namanya automatically save every. Nah, di sini ubah, kalian pergi ke sini dan ubah standar ya, default dari Premiere itu adalah 15 menit. Jadi dia auto save setiap 15 menit sekali dia bakal auto save. Kita ubah di sini menjadi ya 5 atau enggak 10 menit, atau bahkan kalau pengen kalian main aman, kalian bisa di angka 1 menit atau bahkan 2 menit. Itu jauh lebih aman dibandingkan kalian 5 atau 10 menit, kecuali kalian yakin ya dengan situasi rumah kalian yang jarang mati lampu atau spek PC kalian yang kuat, jarang ngehang, ya mungkin 10-15 menit masih worth it ya. Dan ya mungkin itu adalah beberapa cara mempercepat dan mempermudah proses editing kalian. Semoga cara ini berfungsi di workflow kalian, karena setiap orang memiliki caranya tersendiri, dan semoga video ini bermanfaat dan membantu kalian untuk memaksimalkan proses editing. Terima kasih buat kalian sudah mengklik video ini dan mengikuti gua sampai saat ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, support terus channel ini untuk kedepannya agar jauh lebih berkembang dan jauh lebih konsisten dan menghadirkan konten-konten yang berkualitas serta visual yang jauh lebih baik. Dan jangan lupa like video ini serta komen gua harus bikin video apa lagi ya. Jangan lupa share video ini ke semua sosial media yang kalian punya. Gue Nova Ahmad and see you later.